Shalom, selamat malam saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Allah atas kasih setianya bagi kita sekalian. Tuhan telah memelihara dan memberkati keluarga kita dan mempersatukan dan persekutuan kita di jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra, Dayakolot, Bandung, untuk membuka kegiatan pelayanan tahun 2021, khususnya ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat PKLU, Pelkat PKB, Pelkat PKP, dan GP. Maka malam ini kita beribadah di rumah masing-masing. Dalam ibadah ini kita naikkan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita dengan hikmat dan kuasa-Nya untuk terus setia melayani Dia sepanjang tahun 2021 ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan bait yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa.
Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami umat-Mu di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah pembukaan pelayanan tahun 2021, baik ibadah keluarga, ibadah Pelkat PKLU, Pelkat PKB, Pelkat PKP, dan Pelkat GP. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam ibadah kami ini, agar firman yang akan kami baca dan merenungkannya boleh menguatkan iman kami di dalam kami memasuki pelayanan tahun 2021. Tuhan, sertailah kami di dalam ibadah ini, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca tulisan yang tertulis keluar, dan Bapak Ibu jemaat membaca tulisan yang tertulis ke dalam. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, dikira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia berbeda sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas uang, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari salam bunga. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Indahnya
Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Berilah kami ketenangan ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, penuhilah kami dengan hikmat-Mu agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan dari Alkitab dari Injil Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita persiapkan bacaan kita. Lukas 11 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak berada dalam kondisi yang baik, yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, berdoa semestinya bukan hal yang asing bagi kita sebagai orang Kristen. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, doa adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan atau yang biasa kita lakukan. Sehingga sesungguhnya orang Kristen kalau disuruh berdoa, dia tidak lagi memberikan alasan bahwa saya tidak bisa berdoa. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita selalu rajin atau tekun atau tidak jemu-jemu berdoa. Misalnya dalam Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Filipi 4 ayat 6 juga mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kita juga diingatkan untuk berdoa melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Dengan tekun, dengan rajin, dengan tidak jemu-jemu kita berdoa kepada Tuhan. Ada ungkapan yang tentu kita kenal, nafas. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Dan ungkapan yang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Ungkapan-ungkapan ini mengingatkan kita agar kita selalu berdoa. Bagi kita orang Kristen, berdoa itu adalah sebuah ibadah atau ibadah kita atau sikap iman kita kepada Allah. Berdoa juga sudah menjadi kebiasaan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 42, Lukas pasal 5 ayat 16, Lukas pasal 11 ayat 1, Lukas 6 ayat 12, 16 ayat 12, Lukas 22 ayat 39 merupakan ayat-ayat yang menuntun kita untuk memahami dan menceritakan bagaimana Yesus berdoa.
Dia selalu pergi ke tempat yang sunyi, apakah ke gunung atau ke sebuah taman, yang penting jauh dari orang-orang, dan kemudian dia berdoa di sana. Seperti ajarannya dalam Injil Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Dia tidak hanya mengajar kita berdoa, tetapi dia juga berdoa. Dalam Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13, bahkan di ayat 1 kita bisa membaca bahwa Yesus berdoa di situ, dan kemudian murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa, dan Yesus pun mengajar mereka berdoa, doa Bapa Kami yang singkat. Yang lebih lengkap tentu kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 6 dan seterusnya. Dan kemudian Yesus tidak hanya mengajarkan tentang doa Bapa Kami, tetapi dia juga menjelaskan tentang doa yang diajarkan dengan dua perumpamaan di ayat yang kelima sampai ayat 13. Perumpamaan yang pertama berkisah tentang seorang sahabat yang mengabulkan permohonan sahabatnya di ayat 5 sampai 8. Dan perumpamaan yang kedua di ayat 11 sampai 13 tentang seorang bapak yang memberikan yang baik untuk anaknya. Dalam pembacaan kita, berdoa adalah membangun relasi atau membangun hubungan dengan Allah. Berdoa adalah usaha orang beriman untuk mencari Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Usaha orang beriman untuk mencari Allah atau membangun hubungan yang dekat dengan Allah digambarkan dengan tiga kata dalam pembacaan kita. Mintalah, carilah, ketoklah. Doa adalah usaha orang beriman untuk bermohon kepada Allah, bertanya kepada Allah tentang apa kehendak Tuhan, dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apakah berdoa hanya dilakukan sekali atau sekali-sekali, atau kalau kita ingat, atau kalau kita butuh? Tidak, melainkan berkali-kali dengan tidak jemu-jemu. Yesus dalam pengajarannya yang lain tentang doa di Injil Lukas 18 ayat 1 menyatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada juga ungkapan yang mengingatkan kita, doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Sehingga berdoa memang meliputi seluruh kehidupan kita. Tekun ibadah, tekun berdoa, tekun berusaha. Ungkapan lain mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja, tentu dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan ini ada janji Allah bagi mereka yang mencari Dia atau berdoa kepadanya. Janji Tuhan bagi orang yang beriman yang tekun berdoa dijawab oleh Allah dengan yang meminta, menerima atau diberi. Yang mencari akan mendapatkan, yang mengetok pintu maka pintu akan dibukakan baginya. Orang beriman yang tekun berdoa akan menerima belas kasihan Allah, seperti seorang sahabat yang mengabulkan permohonan sahabatnya di ayatnya yang kelima sampai 8, dan seorang bapak yang memberikan yang baik bagi anaknya di ayat yang ke-11 sampai 13. Seorang bapak, ibu bapak saudara punya anak di rumah, maka akan memberikan yang baik, yang bermanfaat, yang tidak membahayakan. Dalam pembacaan kita itu ikan dan telur.
wah, dalam kondisi sekarang sangat dibutuhkan ikan dan telur supaya imun kita tinggi, naik, dan juga kita sehat. Dan bukan memberikan hal yang tidak baik atau hal yang membahayakan seperti ular atau kalajengking bagi anaknya. Jika Bapa di dunia ini tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, maka terlebih-lebih lagi Allah Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam pembacaan kita, hal yang terbaik yang diberikan Bapa adalah Roh Kudus. Mungkin kita kecewa, kok Roh Kudus? Kenapa bukan uang? Kenapa bukan rumah? Kenapa bukan kesuksesan? Karena ini tentang doa, maka penting sekali Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya Roh Kudus itu tinggal dan bekerja dalam hidup kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita dapat berdoa supaya kita hidup dalam sikap dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita berdoa sebagai anak-anak Allah dan menyapa Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Saya ingin kita semua membuka Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk tekun berdoa, untuk berbicara kepada Allah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ibu saya sakit, ada banyak pelajaran iman yang berharga yang saya dapatkan. Salah satunya tentang berdoa. Dalam kesedihan saya karena melihat video yang dikirimkan kepada saya atau saat video call ibu saya yang lemah, yang tidak berdaya, saya berdoa karena tidak ada cara lain selain berdoa. Kami membuat Zoom atau video call untuk berdoa bersama, apakah dengan ibu saya atau tidak dengan ibu saya karena kondisinya tidak memungkinkan. Saya juga mengirimkan video-video memotivasi kepada ibu saya yang isinya firman Tuhan, pujian dan doa kepada Tuhan. Bisa dilihat di YouTube pribadi saya. Waktu itu saya susah tidur terus terang. Karena melihat, apalagi ketika sudah mulai melihat video-video yang dikirimkan kepada saya, ibu saya kondisinya mulai sesak, kemudian susah bernafas. Karena susah bernafas, kemudian badannya bergetar, entah karena apa, mungkin karena susah bernafas atau mungkin karena sakit yang dia rasakan. Saya menjadi susah tidur dan tidak tenang. Walaupun saya sudah berdoa. Lalu saya meminta teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para pendeta, juga para diakon dan penatua, termasuk presbiter di GPB Peniel di Yogra, orang-orang yang saya kenal dekat untuk mendoakan ibu saya. Bahkan saya meminta mereka menyebut nama ibu saya lengkap di dalam doa mereka. Dan saya mulai tenang dan mulai bisa tidur. Karena ada banyak orang yang mendoakan ibu saya. Dan juga banyak telepon, banyak WA yang memberikan support bagi ibu saya dan
kami sekeluarga. Dan itu sangat menguatkan saya dan keluarga, dan pastinya juga ibu saya. Karena saya sampaikan ketika video call atau mengirimkan video bahwa ada banyak orang yang berdoa untuk beliau. Dalam doa, kalau ibu bapak saudara-saudara memperhatikan itu pribadi saya, maka akan terlihat bahwa saya tidak meminta hal lain, hanya satu hal yang saya minta: kesembuhan dari ibu saya. Tentunya di dalamnya ada iman, ya, ada imun, gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi saya meminta kesembuhan bagi ibu saya. Itu yang saya terus menerus ulang, tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu. Dan saya juga tidak memikirkan jawaban doa saya itu apa, bahwa saya harus mendapatkan jawaban doa saya. Tidak, sama sekali saya hanya meminta dan berharap kepada Tuhan. Saya terus memohon dengan tidak jemu-jemu. Dalam setiap doa saya pasrah saja kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Ibu saya yang sebelumnya setelah PCR dinyatakan positif COVID-19, puji Tuhan di tanggal 19 Januari 2021 PCR-nya dinyatakan negatif. Tentu saya menyadari bahwa bukan semata-mata karena doa saya, karena doa para pendeta, doa seluruh presbiter, doa keluarga, doa teman, sahabat, jemaat, ibu bapak sekalian, tetapi hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka ibu saya bisa mengalahkan COVID-19 dan dinyatakan sembuh sekarang dalam kondisi yang sangat sehat. Jemaat yang diberkati Allah, pelajaran iman yang berharga yang saya dapatkan tentang berdoa adalah, dan pengalaman yang kami lalui beberapa waktu yang lalu. Pertama, bukan karena hebatnya doa kita, melainkan karena hebatnya Tuhan dan dahsyatnya kuasanya. Dan yang kedua, jika orang beriman bersatu di dalam doa atau bersekutu bersama-sama di dalam doa, maka kuasa Tuhan dinyatakan di dalamnya. Saya ingat firman Tuhan yang menyatakan hal itu dalam Yakobus pasal 5. Mari kita buka Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini kalimat ayat yang paling terakhir sering sekali kita kutip dan sering menjadi ingatan kita, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus, marilah di setiap saat kehidupan kita, baik suka maupun duka, kita tekun berdoa kepada Allah. Kita berharap kepada Tuhan yang hebat itu, yang kuasanya dahsyat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, benarlah bahwa Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat, karena Engkau bisa dijangkau dengan iman, pengharapan, dan doa-doa kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kami terus tekun berdoa untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Karena hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami meminta petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami. Dan oleh karena itu kami bersyukur dengan tidak putus-putusnya atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik anak-anak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan orang tua kami maupun oma-oma sekalian. Tuhan berkati hidup mereka dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan perlindungan dalam seluruh aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan berkatilah segala usaha dan perjuangan mereka. Bahkan di tiap-tiap pergumulan, Tuhan senantiasa menopang dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja kami, YPB Peniel Yuda Biogra, yang pada hari ini memulai kegiatan pelayanan di tahun 2021 secara khusus ibadah keluarga, ibadah Pelkat, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia. Berkati kami, seluruh presbiter, pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan BPT, supaya kami semakin bersemangat bersukacita melayani Engkau dan jemaat-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Berikan kami kerelaan dan ketulusan dalam pelayanan, dan kiranya kami tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga melalui ibadah-ibadah dan pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan iman jemaat semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran jemaat sekalian, kehidupan mereka sekarang dan selama-lamanya. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah menciptakan, memelihara, dan memberkati manusia. Bahkan Allah memberi dirinya untuk menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Allah telah menyelamatkan kita, dan Dia ingin kita memberi diri dalam ketaatan dan syukur. Mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Allah dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari
Kita Bakti 364, syukur kami ungkapkan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami percaya Engkau selalu memelihara hidup kami, dan ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah agar dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam jemaatmu dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita menyanyikan Gita Bakti 300, Kepadamu Berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin.